Oke guys, kita lanjut ke nomor berikutnya gitu. Nomor 11, aku bacain itu soalnya. Diketahui reaksi tersebut memiliki nilai Kc 2,4 kali 10 pangkat min 7. Oke, berarti kita bisa simpulkan kalau Kc-nya itu kurang dari satu. Aku udah lampirin nih PPT dari PPT kimia gitu. Kalau konstantanya kurang dari satu, maka akan lebih banyak yang dihasilkan tuh reaktannya gitu. Karena ya emang ketentuannya gitu. Jadi apakah A bener? Lebih banyak produk yang dihasilkan. Ini udah jelas salah ya. Soalnya berkonflik sama ya, yang ada di PPT. Kedua juga salah. Konsentrasi produk adalah reaktan. Salah juga. Karena di sini juga berkontradiksi gitu. Nilai K-nya bukan satu. Jadi kita lanjut ke C. Nilai K hanya ditentukan oleh konsentrasi NO dan Cl2. NO dan Cl2 kita lihat fase-fasenya G G. Tapi di ini juga ada di reaktan NaCl, dia fasenya G juga gitu. Jadi kalau yang namanya kesetimbangan, dia menganggap semua unsur apa molekul yang fasenya gas atau aqueous untuk Kc dan gas doang untuk Kp gitu. Jadi C salah karena juga kita ngitung juga itu buat NaCl juga gitu. D termasuk kesetimbangan heterogen. Bisa kita lihat kalau fasenya itu sama semua, ini gas, ini juga gas. Jadi salah. Konsentrasi NaCl lebih besar dibanding NO dan Cl2. Ini sejalan dengan yang dikatakan di PPT, yang disampaikan di PPT gitu. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya E. Karena produk lebih gede dibanding reaktan di jika nilai kacanya kurang dari satu. Kita lanjut ke nomor 12. Tetapan kesetimbangan Kc akan setara dengan Kp jika. Oke. Untuk jawab itu kita perlu memahami rumus hubungan antar Kc dan Kp. Jadi kita bisa nentuin Kp dari Kc dengan syarat kita tahu suhunya gitu. Oke, jadi bisa kita lihat di rumusnya ini Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat Ng. Apa itu Ng? Ng itu selisih dari jumlah konstanta dari reaktan dan konstanta produk. Bisa kita lihat di nomor 11, kita balik lagi ke nomor 11. Di 2 NaCl di reaktan itu cuma ada ini gitu. Jadi kita anggap 2 di kiri itu jumlahnya 2 gitu konstantanya. Sebelah kanan koefisien maaf. Sebelah kanan tuh ada NO dan Cl 2. Di NO itu ada koefisien 2, di Cl2 koefisien 1. 2 tambah 1 3. Berarti di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 2. Selisihnya itu 1. Nah, gimana caranya biar Kc itu nilainya sama kayak Kp? Caranya kita harus menghilangkan ini, bikin ini supaya nilainya itu 1. Caranya pangkatnya harus 0. Karena semua bilangan yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya C. Biar kalau mau Kc sama dengan Kp, selisih koefisien yang berbentuk gas antara produk dan reaktan harus bernilai 0. Harus sama gitu jumlahnya. Baru di situ Kp sama Kc sama aja gitu jumlahnya. Nomor 13 kita pindah. Rumus konstanta kesetimbangan yang benar untuk persamaan reaksi berikut ini adalah 2 PbS tambah 3 O2 tambah 2 PbO2 tambah 2 SO2. Jadi bisa kita lihat ini ada 4 molekul, ada 4 senyawa gitu. Yang akan kita tentukan kesetimbangannya. Bisa kita lihat di rumusnya. Nah,
Kalau di ini, kalau KP dia pakai tekanan parsial. Bedanya KP sama KC itu. KP pakai tekanan parsial, kalau C pakai molar. Molar dilambangkan kayak M, atau bisa juga dilambangkan dengan unsur itu sendiri apa, atau senyawa itu sendiri dikasih kurung siku. Misalnya kalau kita mau menghitung molar CO2, bisa kita lambangkan dengan CO2, kita kasih kurung siku gitu. Pertama kita tentuin KC dulu. Kita lihat dulu nih. Dia di atasnya itu kita tulis semua produk. Di sini kita produknya adalah PPO sama SO2. Dan dua-duanya koefisien 2. Jadi kita tulis molarnya. Maaf. Sebelumnya kita lihat dulu fasenya. Ini fase solid, ini fase gas, ini fase solid, ini fase gas. Jadi solid itu nggak dianggap di kesetimbangan. Jadi itu catat aja. Sip. Oke, jadi sisa 2SO4 sama SO2 sama 3O2. Kita tulis di sini ya. SO2 pangkat 2. Pangkat itu diambil dari jumlah koefisien dari reaksi itu. Lalu bawahnya 3O2 kita tulis sebagai molar O2 pangkatkan 3. Kalau KP ini sama aja, soalnya nggak ada aqueous. Maksudnya rumusnya gitu sama aja. Oh ya maaf. Di sini kita rumus itu tekanan parsial SO2 pangkat 3, pangkat 2, maaf, sama aja. Terus bawahnya adalah tekanan parsial dari O2 dipangkatkan 3. Kita mix and match dulu nih. Yang A, KP sama dengan PbSO2 per P3O2. Oh, ini langsung bener nih. Yang pasti bukan B, yang pasti B salah, C salah, E salah. Karena dia masih nganggep senyawa yang fasenya itu bukan gas atau aqueous. Kalau D juga salah karena dia harusnya ini KC bukan KP. Jadi bisa bilang jawabannya A. Sorry, ini hapus saja. Nah, oke. Terakhir 14 di halaman ini. Reaksi kesetimbangan berikut ini 2NO tambah O2 sama dengan 2NO2. Berlangsung pada suhu 300 K dan wadah 2L. Bila masing-masing senyawa terdapat 2 mol, 0,2 mol, maka nilai koefisien reaksi. Nilai koefisien reaksi itu bisa kita hitung dengan yang sama dengan yang KC ini. Bedanya ntar kalau ada KC dan QC beda di situ loh. Tapi sementara ini kita hitungnya sama aja dulu. Hitung pakai metode yang sama kayak rumus kesetimbangan. Pertama kalau koefisien yang kayak gini tekanan nggak disebutin, yang disebutin itu volume, berarti yang ditanya itu QC. QC itu kita perlu molar. Untungnya diketahui mol NO sama dengan mol dari O2 juga sama dengan mol dari NO2. Jadi semua unsurnya sama gitu. Yang membedakan hanya koefisien di dalam volume 2L, dan maaf, ini 0,2 mol N ya gitu. Pertama kita tentuin molaritasnya dulu. Molaritas itu rumusnya N per V. Jangan lupa tulis satuan biar nggak keder gitu. 2 mol, 0,2 mol dibagi 2 liter, jawabannya adalah 0,1 molar. Dari sini kita bikin nilai kesetimbangannya. Seperti biasa produk dulu, NO2 pangkat 2 karena koefisien 2, dan juga NO2 karena NO juga pangkat 2 karena koefisien 2 juga. Lalu kita ada O2. Nah, di sini kita langsung tulis saja molaritasnya. 0,1 pangkat 2, 0,1 pangkat 2, coret, sisa ini. Sisa 0,1. 0,1 di penyebut itu kita naikin ke atas. Ini aslinya tuh 0,1 itu bisa kita bilang 1/10. Naikin ke atas jadi 10. Udah, jawabannya langsung ketahuan di situ. Jawabannya C.
Oke, sekian untuk halaman ini. Kita beralih ke halaman selanjutnya. Sekarang kita bahas nomor 15 sampai 18 ya. Nah, dimulai dari nomor 15, dimana yang diketahui itu kita menentukan nilai delta Gibbs. Oke, ini kalau ini mah udah ada rumusnya ya. Delta G sama dengan G0, delta G0 ditambah R dikali T dikali ln dikali ln tuh ln dari koefisien gitu. Jadi bisa kita lihat aja yang diketahui nih, minus 33,2 kilojoule, langsung aja tulis. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatiin gitu kan, yang seperti kita tahu nilai R ini tetapan gas nih 8,314 joule per mol kali Kelvin. Jadi kita harus menyesuaikan satuannya. Kan ya awalnya kilojoule kita ubah jadi joule, dan yang awalnya Celsius kita ubah jadi Kelvin. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Tapi kalau nggak tahu, ini tuh kalau kilojoule ke joule tuh tinggal dikali 1000. Kalau derajat Celcius ke K ditambah 273. Asal aja tulis deh. Oke, kalau satuannya udah seragam, langsung aja masukin ke rumusnya. Delta Gibbs segini, R-nya ini udah ketetapan, T-nya yang satuan Kelvin. Untuk koefisien sama kayak sebelumnya. Produk per reaktan, produknya berupa NH3 12,9 atm pangkat 2 karena dia koefisien 2 di sini. Kita masukin sesuai yang diketahui aja gitu. Kalau yang diketahui ATM ya ATM, kalau yang diketahui molar ya molar, masukinnya gitu. Yang kita lihatkan kita ada 3 H2 0,20, 0,20 berarti kita tulis 0,2 pangkat 3, sama aja gitu, 0,20 sama 0,2. Habis itu kita ada lagi N2 tuh 0,87. Kalau ini ya wajib tentunya punya kalkulator gitu, karena ya kalau nggak punya kalkulator susah. Jadi kalau udah dihitung nanti hasilnya segini, 8021,0437 J. Nah, di pilihan jawabannya adanya KJ ya. Walaupun ini ada J, cuman ya jauh gitu nilainya dari yang hasilnya gitu. Jadi kita ubah jadi kilojoule. Kita dapat 8,2 KJ. Jadi jawabannya D. Nomor 16 kita lanjut. Pada reaksi kesetimbangan berikut ini. Oke. Ini itu ngikut asas Lachatelier namanya. Ini kalian pahami aja konsepnya gitu. Jadi kalau aku ini memahaminya gini. Kalau kita nambah produk, istilahnya kan kesetimbangan tuh kita anggap sebagai garis yang datar. Berarti kalau kita nambah produk sebelah kanan, dia bakal condong ke sebelah kiri. Kalau kita ngurangin yang kanan, dia bakal condong ke kanan. Kalau kita nambah yang kiri, dia bakal condong ke kanan juga. Kalau kita ngurangin yang kiri, condong ke kiri gitu. Jadi kalau kita ngurang, kita condong ke arah yang dikurang. Kalau kita nambah konsentrasinya, kita condong ke arah yang nggak ditambah gitu. Pertama, kita bisa kita lihat nih, nambah SO3, menaikkan konsentrasi SO3. Yang ditambahkan produk, berarti condong ke arah yang nggak ditambah. Dia condong ke arah reaktan nih, bener, dia condong ke arah O2 sebagai reaktan. B, mengurangi konsentrasi SO2. Berarti kita mikirnya mereka itu mengurangi reaktan, akan condong ke arah yang dikurang reaktannya itu. C, menurunkan suhu reaksi. Nah ini nih, kita lihat dulu, dia itu reaksinya endotherm atau exotherm. Jadi kita posisikan suhu apa atau kalor
di tempat sesuai dia endotherm atau exotherm. Aku tulis saja gini. Jadi misal dia endotherm, panas tuh ada di reaktan karena dia membutuhkan panas. Kalau dia jenis endotherm tuh ini ya yang delta H-nya positif ya. Kalau exotherm kita posisiin panas di produk karena dia menghasilkan panas, mengeluarkan panas. Ditandain dengan delta H yang nilainya negatif. Oke. Ini menurunkan suhu reaksi dan dia itu endotherm. Berarti dia di reaktan dan dia diturunin. Sama kayak sebelumnya. Karena panasnya ada di reaktan, terus dia diturunin, berarti kita sama aja nurunin reaktan. Dimana kalau kita nurunin reaktan, arahnya bakal ke yang dikurangin gitu, yaitu reaktan. Jadi sama aja masih ke arah reaktan ya, masih menurunkan suhu reaksi itu masih ke arah reaktan karena dia endotherm. Lalu D, meningkatkan tekanan. Kalau khusus untuk tekanan dan volume, oh iya maaf ini udah ada, harus dihapus dulu. Nah, kita hitung jumlah koefisien antara reaktan dan produk. Oke, di reaktan kita ada SO2 dan O2. Di mana SO2 nih koefisien 2 dan O2 tuh koefisien 1. Berarti 2 tambah 1 3. Yang kanan 2SO3. Berarti hanya ada 2SO3. Kita tulis total koefisien kan yaitu 2 gitu. Nah, bisa kita lihat di tabel ini, bisa kalian hafalin. Kalau memperbesar tekanan, dia akan bergeser ke arah sisi yang jumlah mualnya paling sedikit. Yang lebih sedikit yang mana tadi? Yang kanan kan. Berarti tekanan naik, dia akan ke arah yang lebih sedikit. Berarti dia ke arah produk. Beda sendiri nih dari yang sebelumnya. Dia nggak ke arah reaktan, yaitu ke arah produk. Jadi jawabannya D. Beda halnya sama meningkatkan volume. Kalau meningkatkan volume, dia akan ke sisi dengan jumlah mol gas terbanyak yang sama aja tadi ke arah reaktan, karena reaktan yang lebih banyak gitu. Tapi kalau mau aku kasih trik, menaikkan konsentrasi SO3 dan mengurangi konsentrasi SO2 tuh kayak suatu yang bertentangan gitu. Jadi gimana ya? Dia meningkatkan produk sama mengurangi reaktan, itu bergeser ke arah yang sama, jadi kita bisa eliminasi A sama B. Sedangkan D sama E ada yang pasti berkebalikan dong antara tekanan dan volume. Berarti jawabannya antara D sama E gitu. Itu bisa kalian manfaatin pas ujian gitu biar dapat jawaban yang cepat tanpa harus ngerjain semuanya gitu. Hemat waktu. Mungkin itu aja. Jadi kita lanjut ke nomor 17. Jika parameter tersebut berubah tidak akan mempengaruhi nilai konstanta kesetimbangan kecuali. Berarti kita mencari parameter yang mengurangi atau menambah nilai konstanta kesetimbangan jika dipengaruhi. Bisa kita lihat di tabel ini. Kalau soal menggeser kesetimbangan, semuanya ngaruh. Semuanya bisa menggeser kesetimbangan kecuali katalis. Ya seperti yang udah aku jelasin di awal, dia itu cuma mempercepat laju reaksi, mempercepat adanya timbulnya keadaan kesetimbang, tapi dia nggak ningkatin atau ngurangin nilai kesetimbangan, tidak menggeser kesetimbangan itulah. Oke. Kalau merubah nilai konstanta, suhu termasuk. Cuma suhu doang gitu yang bisa merubah konstanta kesetimbangan. Alasannya yang seperti aku jelasin tadi, suhu masuk ke reaksi. Kalau exotherm sebagai produk, kalau endotherm sebagai reaktan. Jadi kalau kita ngubah suhu, kita ngubah konstanta kesetimbangan. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Ini soal teori ya, jadi aku nggak bisa bahas banyak gitu. Ya, kondisi industri itu ada di antara 200 sampai 300 atm. Jadi idealnya itu 400 derajat gitu. Karena kalau terlalu rendah, laju reaksinya kecil.
Kalau terlalu tinggi, reaksi bergeser ke arah reaktan karena dia itu ini, dia itu termasuk reaksi yang eksoterm gitu. Oh ya, tadi belum aku jawab suhu, dan ini 400. Oke, sekian.